yang bertemakan tentang apa? Coba sama-sama kita bilang naik level. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan naik level? Naik tingkat. Ada di sini yang sudah merasa naik level? Naik level itu begini. Dari kelas 1 naik kelas 2. Dari guru biasa jadi kepala sekolah. Itu juga naik level. Apalagi naik level? Dari ketua kelas jadi kepala sekolah. Jangan ketua kelas terus. Harus naik, amin? Apalagi naik level? Jadi guru bangunan katanya. Minimal jadi guru bangunan, jadi kepala tukang. Jangan terus guru bangunan. Harus naik level. Apalagi 2 roda jadi supir 4 roda. Itu juga naik level. Pak Manalu dia langsung naik level langsung bawa mobil 4 roda kan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita ingin berbicara tentang naik level. Mari kita buka dulu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bapak Ibu Saudaraku, jika berbicara tentang Elia, dia adalah nabi yang biasa, manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan. Nanti kita akan lihat, tidak jauh beda lah dengan kita. Tetapi dia mau masuk dalam namanya proses. Sama-sama kita bilang proses. Orang yang mau masuk dalam proses lah akan naik level. Orang yang sedang mengikuti ujian lah, dia akan ditentukan naik kelas atau tidak. Itulah yang disebut proses. Nah, Elia ini adalah nabi yang sangat tegas dan berani. Dia sangat berani, bahkan dia berani menghadap raja untuk menyatakan kebenaran. Dia berani menantang Raja Ahab, yang saat itu Raja Ahab sedang dipengaruhi satu sistem, yaitu sistem Israel, dewa yang begitu berkuasa di tengah-tengah kerajaannya. Dia berani menantang, bahkan dia berani secara terbuka untuk menunjukkan Tuhan yang mana yang benar, apakah Tuhan yang Elia sembah atau yang Raja Ahab percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingin melihat sebenarnya bahwa Elia itu sampai memiliki 3 level. Jadi kalau mau naik level, lihatlah level Elia. Elia itu nanti pada akhirnya dia naik ke surga tanpa melewati kematian, tanpa melewati seperti yang namanya biasa orang harus diantar ke kuburan. Satu-satunya nabi yang terangkat kita lihat dalam kemanusiaan. Terus, nah, Elia pada level yang pertama dilihat adalah ketika ia berada di Sungai Kerit. Itulah yang kita baca. Pengalaman di Sungai Kerit menentukan dia naik level atau tidak. Masalah yang dihadapi di Sungai Kerit ini, Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasanya. Sebab dia berkata kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, dia selalu hidup berlandaskan Tuhan, Allah Israel yang kulayani. Dan semua hamba-hamba Tuhan harus berani berkata dengan penuh keyakinan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kami layani, yang kita sembah, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Betapa kuat perkataan seorang hamba Tuhan. Karena itu perkataan kita jaga. Karena perkataan kita bisa mendatangkan hujan, tetapi juga bisa menahan hujan untuk tidak datang. Ada yang tahu berapa lama hujan tidak datang? 3,5 tahun. Itu bukan sedikit, 1000 hari lebih. 1000 hari lebih hujan tidak datang.
Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita belajar konsisten dalam ucapan kita, walaupun ucapan kita itu kadang-kala berdampak juga kepada kita. Apa dampaknya? Ya, Elia akhirnya tidak menerima hujan, tidak menerima tumbuhan, tidak kesulitan makanan, dan semua orang menjadi kelaparan. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan di tengah-tengah kesulitan global selalu ada solusi. Katakan amin. Selalu ada jalan keluar. Jalan keluar bagi Elia. Dia katakan pergilah. Dia pergi, disuruh Tuhan ke sebelah timur. Di sana ada sungai Kerit yang di sebelah sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi dia minum dari sungai itu. Sungai itu masih sungai yang murni, bukan seperti sungai kita sekarang. Sungai di belakang ini, orang lain buang air di sana, kita tada di sini, bukan begitu. Itu murni air, tidak perlu juga dimasak lagi, karena itu air buatan dari surga. Dan engkau boleh minum di situ selama terjadinya musim kering atau kelaparan, dan burung gagak akan menghantarkan makanan pagi dan sore hari. Burung gagak itu adalah burung yang sangat rakus, pemakan daging. Jarang nih burung gagak ini bisa berbagi. Dia hanya makan dan tahu untuk membelanjai dirinya. Itulah burung gagak. Tidak pernah ini mau memberi, tapi di sini tidak ada burung gagak. Amin. Di sini semua burung-burung yang baik. Amin. Tapi burung gagak dia tidak akan pernah bisa diharap. Tapi kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, burung gagak itu dia tidak terlambat. Dia lihat jam. Wih, hati-hati jangan sampai kelaparan ini hamba Elia. Langsung dia tahu. Dia lihat sudah mau jam. Wih, langsung dia ambil. Nggak tahu ini diambil. Kira-kira dari mana itu daging diambil? Ada yang tahu? Itu bisa diambil dari kandangnya Pak Siregar, bisa juga dari kandangnya Pak David. Kalau ada ayam di situ kan, dipikir oleh burung gagak, wah jangan makan uang terus, sekali-sekali makan dulu ayam kampung. Kadang-kala diambil lagi tedo. Dari mana? Buat pas lagi ada pesta mungkin di Toraja kan, burung gagak langsung pergi terbang sebentar ke sana. Lagi silat mata ini yang potong tedo, lagi cincang-cincang, burung gagak langsung dicakar. Cakaran burung gagak itu sangat kuat. Kalau sudah dicakar nggak pernah lepas. Nah kita juga di sini ada juga begitu. Kalau sudah di tangannya susah keluar. Begitu dicakar burung gagak nggak akan bisa lepas. Dia akan bawa. Dan Alkitab mencatat burung gagak rela lapar asalkan Elia kenyang. Itulah kalau sudah di dalam Tuhan, burung-burung gagak pun akan Tuhan bawa ke narwastu. Amin. Kadang-kala pelit pun dia untuk anaknya, yang penting ada persembahan di gereja banyak. Luar biasa pengalaman rohani yang dialami oleh Elia. Kehidupan di sungai Kerit ini, orang lain boleh kelaparan tetapi dia tidak kelaparan karena dia menjadi orang yang taat. Yang pertama kita lihat di situ, menjadi orang yang taat dan dia diam. Kata taat di situ, ketika Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit, dia taat. Dan Tuhan bilang engkau akan makan dari hasil yang dibawakan oleh burung gagak. Dia tidak peduli
Dia tidak perlu bertanya dari mana burung gagak nanti bapak. Bukan dia tidak tahu bahwa burung gagak itu burung yang rakus, sangat tahu. Tetapi dia belajar taat. Jadilah jemaat yang taat. Amin. Tema besar kita Gereja Narwastu pada bulan Sentani dan Jakarta sepanjang tahun ini, tema besar kita menjadi jemaat yang taat, setia dan tulus. Ketaatan itu menghasilkan mujizat. Karena ketaatanlah 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. Karena ketaatanlah Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Ketaatan itu mengubah banyak hal. Nah, Elia begitu taat ketika dia disuruh pergi ke sungai kering, Tuhan akan memberi dia makan dari hasil jarahan burung gagak. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak sadar kenapa berkurang ayam kita, ya kan, siapa tahu dia pelihara ayam di belakang, kok kurang ini, jangan terlalu risau. Anggap saja sedang ada burung gagak yang diperintahkan Tuhan mengantarkan ke rumah tetangga. Kan kita tidak tahu-tahu. Siapa tahu, supaya kita jangan ribut-ribut. Dulu saya pelihara ayam di pastori pada bulan itu banyak sekali. Jadi kalau sudah dalam seminggu udah agak besar, bisa hilang berapa ekor. Akhirnya dengan semangat, saya menelusuri ke belakang. Di belakang saya rupanya ada juga yang pasang, yang kalau di meja ayam terangkat itu namanya. Wah, wih, saya bilang ini burung gagak lagi membutuhkan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kadang-kala burung gagak ini ambil dari mana. Itu pasti memang daging betulan, bukan daging-dagingan. Tapi kan nggak perlu ditulis di sini, nggak perlu diceritakan di sini. Kalau ditulis diceritakan, diambil pagi dari rumah si A, sorenya dari rumah ibu ini, besoknya dari rumah nenek putri. Kalau diceritakan semua, Alkitab nggak setebal ini, bisa lebih tebal, betul? Jadi nggak perlu diceritakan. Kalaupun kadang-kadang burung gagak mengambil diam-diam, sudah ikhlaskanlah. Karena ada orang yang sedang membutuhkan seperti Elia. Dan itu bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, 3,5 tahun. Gak mungkin satu rumah saja yang terus menerus diambil burung gagak. Betul? Saya yakin Tuhan tidak mau merugikan orang. Pasti burung gagak ini kan atas perintah Tuhan, tau? Ayatnya jelas atas perintah Tuhan. Berarti Tuhan memerintahkan burung gagak bukan mengambil dari satu rumah saja. Kalau dari satu rumah saja kita protes sama Tuhan. Tapi ini pasti diambil. Kalau jemaat di sini ada umpamanya 50 kakak, berarti 50 hari selamat Elia. Betul? Nah, mungkin 50 hari lagi di hari pada bulan, jemaat pada bulan diambil, sehingga tidak terasa. Maka itulah yang menghidupi Elia. Elia mau di masa yang sulit itu, dia mengembara, tinggal di pengasingan karena ketaatan. Dan dia tidak jalan-jalan, dia tidak pergi shopping, dia diam di sungai Kerit itu, sebab ayatnya dengan jelas. Saya bacakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak tetap telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam. Kadang-kala untuk berdiam dengan waktu yang cukup lama, pergumulan. Saya setelah pensiun, saya kan udah pensiun ini. Setelah pensiun kalau nggak pergi ngopi,
Sekali aja dalam sebulan, seminggu, wah apalagi sebulan itu berat. Dalam seminggu tidak pergi ngopi, seperti ada yang kurang. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita berdiam dari semua aktivitas kita. Itulah yang disebut doa dan puasa. Kita berdiam. 3,5 tahun dia berdiam dari keramaian, berdiam dari kerumunan, berdiam dari aktivitas. Itu pergumulan. Tapi dia taat di situ. Karena dia ingin mau naik level. Naik levelnya lagi bukan tiba-tiba dia dapat promosi yang bagus, bukan. Naik level berikutnya dia di tangga balik ke atas dulu. Balik ke atas. Yang di bawahnya. Nah, ini sungai kering. Naik levelnya sedikit saja. Dari makan dipelihara burung, sekarang dipelihara oleh janda di Sarfat, ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-7, pasal 17. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kadang-kala Tuhan izinkan ada masa kekeringan. Tujuannya pasti, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah apa? Tuhan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba kalau Tuhan perintahkan seorang konglomerat membiayai engkau, bolehlah. Tapi di sini aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini janda kaya atau janda miskin? Wah, yang betul. Kalau janda kaya yang kasih makan, wah, kita tinggal makan aja. Ini janda miskin, janda penuh kesusahan, janda yang terlilit utang lagi. Dia naik level, dipelihara oleh burung, jadi dipelihara oleh janda miskin. Tetapi dia tetap taat. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api dan seterusnya. Artinya dia berjumpa dengan janda miskin, janda yang susah, janda yang terlilit utang. Di sini ada yang terlilit utang? Ada? Kalau ada, siap-siap naik level. Terus yang kedua, pada Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 3 itu poinnya adalah bersembunyi. Ayat yang ketiga itu berkata, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Ada kata bersembunyi. Kadang-kala kita bersembunyi, maksudnya di sini bukan lari dari kenyataan. Jangan sampai ada jemaat lari dari kenyataan, lari dari utang. Kalau datang pada utang, malah dia yang duluan tunggu di pintu dengan parah. Bukan begitu. Bersembunyi, kadang-kala kita harus lari dan bersembunyi dari dosa. Maksudnya tinggalkan dosa, tinggalkan kenikmatan dunia. Pak Sintua kita bersaksi sejak mulai berangkat ke Sinode sampai hari ini, kalau dulu bisa 2-3 bungkus sehari, sekarang sudah tidak. Itu artinya ada komitmen bersembunyi dari pengaruh dosa, meninggalkan dosa. Raja Yusuf sebelum dia jadi raja, sebelum dia jadi orang besar,
Godaannya banyak. Godaan Yusuf itu saat itu dia dipengaruhi, diajak tidur, diajak bersetubuh dengan Tante Potifar. Siapa yang di Tante Potifar? Ini bukan wanita sembarang, bos. Tante Potifar ini siapa? Nyonya besar. Kalau nyonya besar pasti cantik. Di sini banyak nyonya besar. Amin. Besar badannya. Nyonya Potifar ini bukan orang sembarang. Dia orang terkenal. Diajak oleh Nyonya Potifar Yusuf untuk tidur bersama. Dia sudah setel, tidak ada lagi yang tinggal di rumah. Dia sudah atur semuanya. Dan bisa dibilang mungkin hampir tidak akan ketahuan. Tapi apa yang dicatatkan di dalam Alkitab? Yusuf lari meninggalkannya. Tidak ada kompromi. Kadang-kadang kita harus lari dan bersembunyi dari segala dosa-dosa kita. Bukan berarti kita tidak gentle. Sama dengan Ahab ketika dia mengejar Elia seperti bersembunyi. Pernah tahu tuh? Ahab dan bersama dengan Izebel ingin membunuh dia. Dia bersembunyi, dia lari. Bukan karena kita takut mati, tapi karena masih ada tugas pekerjaan kita yang lain. Masih ada tanggung jawab yang akan diselesaikan oleh Elia. Bukan karena dia takut mati. Pada akhirnya dia perang terbuka. Tapi dia memiliki satu sikap lari dari masa-masa pengejaran Raja Ahab. Karena masih banyak tugas. Level dia masih panjang gitu. Kalau dia ketangkap kan paling mati. Makanya Yesus juga pernah ketika mau ditangkap tentara Romawi. Tentara Romawi itu adalah tentara waktu itu kan dunia dikuasai oleh tentara Romawi. Termasuk Israel saat itu jajahan Romawi. Banyak negara saat itu dari Roma. Jadi ketika Yesus mau ditangkap, ada banyak ayat menulis, maka menyingkirlah Yesus, maka menyingkirlah Yesus, maka Yesus menyingkir. Kenapa? Karena belum selesai tugas Yesus. Dan terakhir ketika sudah selesai tugasnya, lalu dia memberikan dirinya untuk ditangkap, untuk disalibkan. Nah, bersembunyilah dari setiap hal-hal yang ingin menjatuhkan derajat kita, yang ingin mendakwah kita, bahkan yang ingin membunuh iman percaya kita, supaya masih ada level yang kita akan lalui. Jika kita lihat level yang ketiga, mulai ada mujizat yang dikerjakan Elia. Elia membangkitkan anak yang mati, yang sudah mati dibangkitkan kembali. Kemudian lalu naik level, mulai dia berani perang terbuka, menghancurkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, sampai membunuh nabi-nabi. Berapa ratus nabi yang dia bunuh? 400. Ada yang tahu berapa banyak nabi yang dibunuh oleh 400 lebih nabi. Saat itu mereka sedang pertunjukan Allah siapa yang paling benar, maka dia akan membakar dupa ini, korban ini, tanpa ada api. Malah dia bikin parit mengelilingi dupa ini. Sebenarnya kan dari mana lagi mau datang api? Tapi justru api menyambar korban dupa yang dibuat oleh Elia. Ada mujizat sampai nanti mujizat yang terakhir, dia naik ke surga. Nah, kita di sini semua mau naik surga, mau masuk surga, men? Semua di sini ada yang mau masuk surga? Haleluya. Haleluya. Ada yang mau segera berangkat? Ya mau.
Belum ada yang mau segera berangkat. Sabar-sabar dulu, karena masih ada tugas menunggu. Saya juga belum mau. Ini loh, kemarin kami olahraga, karena olahraga kita kemarin dibuat dua sisi berlanjut. Saya saking semangatnya, saya lompat, saya sesat, sempat berkunang-kunang, sesat. Saya dibawakan lari ke rumah sakit Dian Harapan. Saya sudah tidak bisa lihat lagi, sudah gelap. Saya pikir saya sudah terakhir itu kemarin. Saya dibawa lari ke rumah sakit Dian Harapan. Masih di mobil saya bilang, kita berdoa. Suara saya sudah sayup-sayup, kami sudah putih, sesak karena kekurangan oksigen. Jadi saya pikir saya sudah hari terakhir. Tetapi ternyata nyampe di parkiran depan UGD rumah sakit Dian Harapan, rasanya mulai belum. Baru dari situ saya sadar masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Amin. Tapi itu sudah mengingatkan kita ada sinyal bahwa akan datang panggilan. Kita kan tidak tahu. Jangan kira tunggu tua baru kita dipanggil. Banyak orang yang dipanggil muda karena pekerjaannya sudah selesai. Di sini kayaknya sudah mulai selesai pekerjaannya. Coba lihat dulu kiri kanan, pekerjaanmu sudah selesai kah? Kan Tuhan bilang kalau sudah selesai pekerjaan, mengakhiri pertandingan, maka akan berangkat di surga. Nah, Elia belum selesai pekerjaannya. Tuhan masih ingin terus dia bekerja dan bekerja. Karena kita hidup di dunia ini untuk bekerja dan memberi buah. Katakan amin. Sedikit lagi kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini, dia katakan selalu bersiap. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi anak Tuhan kalau naik level selalu siap. Kondisi apapun siap. Saya pun bukan saya takut mati kemarin, karena hanya saya pikir saya sudah siap. Tapi kadang-kadang saya pikir, waduh, gak bisa makan bakso lagi, gak bisa ajak istri jalan-jalan lagi, gak bisa ketemu situa dan guru lagi di sini. Ternyata Tuhan bilang, belum waktunya, balik. Nah, dia bersiap. Orang yang selalu siap, itu akan selalu diproteksi Tuhan. Tapi kalau orang yang kita suruh, apa saja kita suruh ada alasannya. Apa saja yang kita suruh kerjakan, banyak sekali itu tanggapannya. Tapi orang yang selalu bilang siap Pak dikerjakan, siap Pak dilaksanakan, siap Pak. Jangan hanya kata siap, betul-betul dilaksanakan. Wah, kalau ini akan terus dapat promosi. Tapi kalau kerja kita dengan bos kita bilang, bisa dulu ini, bikin ini, susun ini. Aduh bos, ini sedikit lagi udah tanggung, tinggal 1 jam lagi udah jam istirahat. Besok-besok bos marah, tidak akan suruh kita lagi. Orang yang mau disuruh, justru itu akan dipromosikan. Amin. Jadi katakanlah kalau engkau naik level, siap bos, siap pak, siap komandan, siap. Coba sebenarnya bisa saja dia bilang, Tuhan, kalau suruh saya ke Sarfat boleh saya siap.
Tapi jangan ke rumah janda dong, apalagi janda miskin. Bukan lagi janda miskin, tapi janda yang terlilit utang. Itu sama dengan kita berbagi hutangnya. Itu sama dengan kita berbagi bebannya. Tetapi tidak ada masalah kan? Kalaupun kita harus berbagi beban dan masalahnya, yang penting Tuhan mengerjakan mujizat. Janda di Sarepta ini bukan saja dia selesai melewati masa kelaparan, tetapi hutangnya terselesaikan. Kadang-kala Tuhan utus kita ke satu tempat atau satu daerah, satu rumah untuk menyelesaikan beban pergumulannya. Kiranya Tuhan menolong kita, bersiapkan diri kita untuk naik level. Orang yang naik level akan melihat keajaiban demi keajaiban, walaupun harus melewati namanya proses. Tuhan